Champions. Akhir pekan nanti kita punya big match di Liga Inggris, yaitu Liverpool melawan Arsenal. Yang gue rasa sih Arsenal kalau lihat Liverpool main semalam kayak udah mulai baca doa. So, Rana, gimana kalau Arsenal bertanding ke Anfield? Kalau Liverpool main kayak semalam dan Arsenal main kayak semalam juga ya. Kayak berapa tahun terakhir? Berapa tahun terakhir tergantung tahun yang mana, musimnya. Cuma if it was like last night, I will be happy with 1 point. Gue akan senang kalau misalnya hasil seri. Berarti kalau 1 point lu berarti sama kayak Man City kemarin? Kayaknya beda ya sama Man City ya? Dan 0 gol lagi. Iya. Gue mesti realistis. I will be happy with having a goal, 1-1 draw, okay. Tapi kalau misalnya 0-0, gue akan pakai excuse ya. At least kita nggak kebobolan sih. So, at least si Giroud ganteng mukanya saya. Just use that. He's French ya. Yeah, he's red, right? Yang kasihan Lucas Leiva baru main 4 menit. Musim lalu cedera sepanjang musim, and then ganti sama Kocak ditarik lagi gitu, terus diganti sama John Joe Shelby gitu. I love John Joe Shelby, pedasan ya, tapi enggak, cuman lo harus kasih banget tuh si Lucas gitu. Cedera lama. Dia harus sembuh sih, kalau enggak dia bakal jadi Scouse, Owen Hargreaves gitu kan, jadi Iya. Pada akhirnya terus nanti pindah ke Everton kali. Setempat terus. Pada akhirnya bikin video di video fitness. Nah, yang menarik adalah bahwa setelah si Lucas gantinya John Shelby gitu. Bukan Jordan Henderson. Bukan Charlie Adam yang bahkan nggak ada di bench. Lo kan kalau lihat semua pemain yang dibeli sama Kenny Dalglish cuma satu yang jadi starter, Luis Suarez. Sisanya Stuart Downing, Andrew Henderson, terus Charlie Adam. Itu di bench. Kalau Adam mungkin di rumah ngemil nontonnya. Gitu. Jadi kemarin lucu ada temen gue nge-tweet, dia bilang kalau harganya Henderson, Charlie Adam, terus Luis Suarez, terus Stuart Downing dijumlahin, lo bisa beli Ronaldo, men. Lo bisa beli Ronaldo. Cuma dia milih untuk beli pemain-pemain, kan kalau baca di media Inggris bilangnya English premium players. Anglo-sentris. Tapi ya Kenny lo nggak bisa argue sama Kenny ya, gitu. Cuman menurut gue Liverpool beruntung banget punya Lucas. Ada pemain serupa nggak di Arsenal? Sekarang sih yang dulu Alex Song sebenarnya 2-3 tahun yang lalu ya. Cuma tahun ini di mana dia jadi pemain yang agak kreatif, suka assist, dia suka melalaikan tugas-tugas defensifnya. So, and kalau lo nanya gue ada pemain kayak Lucas like di Arsenal nggak ada. Yes. Coquelin mungkin cuma dibandingin Lucas bagusan Lucas. Hal yang sama menurut gue juga terjadi di Man United gitu. Kita nggak punya pemain kita aja ini nggak netral ya bicara deh. United nggak punya pemain serupa gitu Lucas. Carrick menurut gue agak beda. Ini Anderson yang tadi kita ngomongin gitu. Terus gimana dong gitu kan? Kalau misalnya United ya opsinya cuma beli pemain baru. Dembele mau nggak ya pindah gitu ke Old Trafford? Dengan tinggal berapa hari lagi dia cuman Van Persie dia bilang siapa sih yang mau ke United trophy so, why not Arsenal nggak cuman Dembele tahun terakhir dia di Fulham kontrak terakhir cuma atau lambat sih Fulham harus cash in ya harus berjual ya kalau enggak ya soalnya ntar kasusnya bisa kayak Clint Dempsey. Oh iya. Mewek. Yang bakal mau main. Gara-gara dia mau pindah ke Liverpool. Pemain macam apa? Lagi Fulham baik-baik aja gitu. Iya. Enggak gue ya. Lo Fulham punya duit buat bikin patung Michael Jackson di luar stadionnya gitu. Kenapa nggak bisa beli pemain baru gitu bergantian Dempsey atau Dembele? Oke, tadi kita ngomongin Liverpool Arsenal. Kita beralih ke Liga lain dulu. Kemarin ada dua hasil lumayan mengejutkan. Di La Liga, Madrid kalah 1-0 lawan Getafe. Di Serie A, AC Milan kalah 1-0 lawan Sampdoria. Lo sebagai pakar Serie A dan La Liga sih. Ini dia menggunakan di sini doang sih. Menurut lo gimana? Madrid itu menurut gue yang lebih kejutan Madrid daripada Milan. Oke, kita tahu Milan di pramusim kemarin menyedihkan sekali. Dan Milan jual 2 pemain mulu ya. Iya, dan itu dia. Dan seolah-olah tidak PSG. Seolah-olah mereka
nggak suka pemain gitu. Dan lucunya ketika dia beli pemain baru, mereka nggak mainin ya. Kayak di 2 belakang, tetap aja mainin si Bonera sama siapa nih Yepes. Nggak ada Acerbi atau Zapata. Di depan tetap aja si Esal Sarawi dan Robinho. Nggak ada tuh Pazzo baru dibawa kedua dan akhirnya nggak bisa apa-apa kan. Jadi menurut gua emang Milan ya oke lah, Milan 1-0 aja udah bersyukur. Pato kan cedera tuh. Pato cedera, mereka baru saja kayak Asano gitu kan. Pato padahal bilangnya oke gue gak akan cedera lagi gitu. Tapi ternyata padahal cedera lagi kan. Nggak, sorry, gimana caranya dia bisa ngomong gue gak bakal cedera lagi, makanya dia bakal tahu dia bakal cedera lagi gitu loh. I don't get it man. Oke, terus tiba-tiba Milan dengan paniknya tiba-tiba kayak mau merekrut seorang pemain antah berantah namanya Eze Eduardo dari Genoa yang bahkan musim lalu cuma main 7 atau 8 kali dan tidak mencetak gol sama sekali dan dia pengen minjem itulah Milan. Kalau itu ruangannya si Berlusconi lagi sudah berkampanye gitu. Enggak, dia jual pemain mulu gitu kan. Iya. Itu ini orang kayak dia punya masa pribadi sih kayaknya main sih. Kayaknya. Kalau Madrid gimana? Kalau Madrid gue nonton Madrid di awal musim terus pas kemarin juga Super Copa, I think biasa aja. Dan pas kalah sama Getafe, well, we saw it coming. Yang menjadikan dari Madrid sih menurut gue gol keduanya Getafe ya. Dia tiba-tiba gol keduanya kan 2-1 kan. Oh, oke. Tiba-tiba Madrid kebobolan karena lewat serangan balik. Padahal itu khas mereka ketika di El Clasico gitu kan. Itu aja yang menjadikan menurut gue. Dan masalah Madrid mungkin dari musim lalu hampir sama ketika mereka melawan tim-tim yang apa ya semenjana dan mereka ada di antara dua pertandingan yang penting kayak kemarin besok kan ada Super Copa lagi kan. Leg 2 ya. Mereka kayak kehilangan sentuhannya gitu loh. Kita lihat aja Ozil depan gawang tiba-tiba bolanya malah ke atas malah kena tiang gawang menurut gue. Benar Mistar. Menurut gue itu masalah utamanya sih. Gue bingung deh, kan salah satu saga transfer paling panjang di musim panas, Luka Modric. Dan kalau nggak salah gue baca tadi siang dia cabut ke Madrid dan konon ada kerjasama dengan Tottenham. Tottenham jadi feeder clubnya. Seneng karena dia nggak Chelsea. Nah, iya itu memang ini sih. Jadi karena Madrid lihat kan Barcelona Arsenal nih. Ini Arsenal jadi feeder club. Madrid nggak mau kalah aja deh. Kita tetangganya kita ambil London Feeder City. Nah, tadi pertanyaan gue, Madrid kan sebegitu ngebetnya ngincar Modric walaupun dia gelandang di tengah itu udah banyak banget. Dan sama Ozil gitu posisi. So, I mean, menurut lo gimana seorang Modric itu akan give that little something extra buat Madrid untuk bisa mempertahankan gelar juaranya musim ini? Menurut gua Modric datang dengan sebagai pelengkap dari Ozil mungkin ya. Ketika Kakak tidak bisa lakukan apa-apa dan akhirnya mau disuruh pergi sama Mourinho, Modric adalah sebagai penggantinya gitu loh, istilahnya kurang lebih gitu. Karena ketika kalau dia main bareng pun gue nggak bisa bayangin gimana formasinya mereka gitu. Siapa yang bakal dikorbanin di tengah dia kan? Karena udah ya lu tahu sendiri dari tengahnya Madrid udah sebegitu bagusnya sebenarnya menurut gue. Gitu. Iya dan lo kalau lihat kalau game Modric dia nggak track back lawannya gitu kan karena dia harus dikasih freedom untuk persis Ozil juga kayak gitu dan lo nggak bisa punya pemain dua kayak gitu kan di dalam tim lo. Kecuali ganti-gantian kayak Kakak mungkin istilahnya. So di cadangan. Modric mau aja gitu main di klub. Dan jadi bench. Iya. I'm so jealous. Gitu kan? I'm so jealous. I'm so jealous man. Question. Nggak, lo lihat Ozil and then Kakak, Modric itu kan tiganya sama nih. Dan si Kakak kan katanya mau lepas tuh. Iya. Nggak tahu mau kemana gitu. Dia kayak terombang-ambing gitu kan. Madrid ngasih proposal siapa mau minjem ke Kasian. Jadi agak-agak miris sih karena Kakak berada di dalam posisi yang sama kayak Michael Owen gitu. Gue main di mana musim depan gitu. Michael Owen juga nggak punya klub kan? Tapi bedanya Michael Owen tidak punya klub lebih sama. Kakak masih ingat paling nggak Milan yang begitu yang ya tahu Milan gimana saat ini dia mau aja lah nampung Kakak gitu kan. Tapi kalau Michael Owen nggak bisa disamain sih.
sama itu. Sampai dia mereka ke Everton gue dengar kan. Gue minggu lalu gue nggak baca artikel soal Michael Owen, dia bilang ini orang udah kehilangan motivasi di bola. Sesatunya yang bikin dia di bola cuma uangnya. Untuk apa? Untuk ngebayarin pacuan kuda. Dia punya kuda ke lomba gitu. Jadi dia kayak ini yang jadi hewan perahan yang mana nih? Si kudanya apa dia gitu kan? Dia mungkin udah ngetet aja kali ya. Dia sampai nawarin diri ke Everton kan? Iya, emang itu dia yang gue kaget sih. Tapi juga nggak ada tempat sih kayak di Everton buat dia. Enggak sih. Dan kalau nggak tempat dan kalau kita lihat Everton, dia biasanya mereka tuh habis tahun baru biasanya kan baru ngebut. Sekarang udah dua menang beruntun. Lalu juga tim yang mencuri perhatian di Inggris, Swansea. Absolutely. Gue nulis di bola total bahwa Swansea kayaknya bakal susah gitu kan, second season syndrome gitu kan. Ya, cuma mereka jauh lebih good gitu. Ada Michu kan, pemain yang namanya enak buat kaset-kasetin. Sama backnya juga Chico, Michu. Well, gue terus terang kaget sama hasil keduanya, Everton sama Swansea. Bukan masalah kalau mereka nggak punya kemampuan ya, tapi sejarah menunjukkan kalau kedua tim ini adalah tim yang slow starter. Yes. Swansea kalau gue nggak salah udah mungkin hampir seabad atau apa nggak pernah menang berturut-turut di 2 pertandingan utamanya. Dan Everton walaupun hasilnya biasanya selalu mendekati zona Eropa atau kadang-kadang masuk, mereka juga biasanya slow starter. So agak kaget melihat mereka kedua keluar cepat sprinting from the blocks. But I have to say, dua-duanya sangat impresif. Yes. Dengan Everton, Fellaini benar-benar buas ketika ngelawan MU kemarin. Yes. Tapi yang gue kaget adalah di pertandingan kedua lawan Aston Villa. Kita suka mengidentikan tim kayak Everton sebagai tim yang keras, tim yang nggak kenal menyerah, mainnya ulet. Dan mereka mainnya bagus. Mereka mainnya bagus. Sebelum Pinar golin dengan tendangan yang melengkung. Ada mungkin 15 pas kali yang di antara pemain-pemain Everton, and Stephen Naismith juga bagus, dan mereka punya jimat sedangkan Darren Gibson kalau main nggak pernah kalah sama dua tahun. Nah tapi dia juga jadi suatu bagian dari ruang mesin Everton dan ngebangun build up passingnya. So gue lumayan impress melihat mereka ngubah gaya main lawan Aston Villa. Dan kalau soal Swansea, pelatihnya Michael Laudrup. Gak banyak yang cincong soal dia walaupun dia pemain yang luar biasa. Yes. Ketika di Barcelona sama di Madrid. Itu pemain yang ditiru sama Iniesta. Iniesta bisa bukan jadi kayak gini nih. Masih kecil. And satu hal yang lucu. Ketika dia di Madrid, ketika di Barcelona dia ngalahin Madrid 5-0. Ketika dia di Madrid dia ngalahin Barcelona 5-0. Pertandingan pertama Swansea lawan QPR 5-0. Dan dari apa yang gue lihat, pemain-pemain yang dia bawa, Michu, and Chico, Jonathan de Guzman juga, yang belum main. Mereka tadi siang kayaknya beli si pemain Korea tuh Kim Song Hyun dari Celtic. Gue rasa Swansea akan semakin berkembang di second season ini. Still, kita belum melihat mereka lawan tim yang di papan atas. Tapi gue ngeliat schedule mereka 5 pertandingan ke depan. Yes. Lawannya kayaknya lumayan enak. So, kita akan melihat semakin banyak permainan atraktif dari Swansea. Swansea will be the favorite of the neutrals for maybe 1-2 months. Okay. That's it for today. Itu podcast Bola Total untuk edisi kali ini. Jangan lupa cek website kita, bolatotal.com, dan juga follow Twitter @bolatotal. So, nice to meet you.